Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Maulida Zakia dari kelas 12 MIPA 6 nomor presensi 11. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Untuk yang pertama, mutasi sendiri yaitu perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Berdasarkan kegiatannya, mutasi dapat dibedakan berdasarkan letak sel, lalu berdasarkan penyebabnya, dan yang terakhir berdasarkan tempat terjadinya. Untuk yang pertama, mutasi berdasarkan letak sel. Mutasi berdasarkan letak sel ini dibagi menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Untuk mutasi somatik sendiri, yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau yang bisa disebut sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan syaraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah, seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah karsinoma atau kanker kulit di sekitar mata yang sel-sel penyusun tubuh terus-menerus membelah dan tidak terkontrol. Mutasi somatik ini tidak dapat diwariskan kepada generasi berikutnya atau keturunannya. Lalu yang kedua ada mutasi gametik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun, apabila perubahan genetik tidak begitu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan. Akibatnya, muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu, mutasi gametik dapat diwariskan kepada keturunannya. Untuk yang kedua, mutasi berdasarkan penyebabnya. Ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu mutasi alami atau spontan, dan yang kedua ada mutasi induksi atau buatan. Untuk yang pertama yaitu mutasi alami atau spontan. Mutasi alami atau spontan merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet atau sinar UV. Mutasi ini mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Selain itu, mutasi alami juga mengakibatkan timbulnya variasi dalam populasi. Hasil mutasi spontan biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Mutasi alami ini dapat terjadi secara kebetulan dan lambat, tetapi pasti. Untuk yang kedua, yaitu mutasi induksi atau buatan. Mutasi induksi adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini juga biasa disebut mutasi buatan. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Adapun mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, dan lain-lainnya. Radiasi sinar X dapat merusak materi genetik karena radiasi sinar X ini menghasilkan gugus kimia reaktif yang disebut radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dapat mengubah basa-basa nitrogen di dalam DNA menjadi tidak dapat dikendalikan oleh DNA polimerase, serta memutus ikatan antara gula dan fosfat yang mengakibatkan keabnormalan kromosom. Lalu, untuk yang ketiga yaitu mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gen atau yang biasa disebut point mutation, dan yang kedua yaitu mutasi kromosom atau yang biasa disebut aberasi. Nah, untuk yang mutasi gen atau point mutation ini tuh dibagi menjadi dua penggolongan. Yang pertama itu substitusi basa nitrogen atau yang biasa disebut penggantian. Lalu yang kedua ini ada perubahan kerangka. Untuk yang pertama yang
substitusi basa nitrogen ini ada dua, yaitu transisi dan transversi. Untuk yang transisi, yaitu jika terjadi substitusi basa dari golongan yang sama. Misalnya basa purin adenin dengan basa purin guanin. Nah, di sini ada normalnya itu ada huruf A, G. Untuk A ini adenin, guanin, T ini untuk timin, C itu untuk sitosin. Nah, ketika dia terjadi mutasi, nanti yang berawal dari A menjadi huruf G, yang dari adenin menjadi guanin. Nah, untuk yang kedua ada transversi, yaitu jika terjadi substitusi basa purin menjadi basa pirimidin atau sebaliknya. Nah, di sini kan ada normalnya itu adenin, hasil mutasinya tuh timin. Untuk adenin sendiri, adenin kan termasuk basa yang purin kan, sedangkan yang timin itu untuk basa yang pirimidin. Jadi normalnya dia A menjadi karena dia mengalami mutasi menjadi T. Lalu untuk yang kedua yaitu perubahan kerangka. Nah, untuk yang perubahan kerangka ini dibagi menjadi dua juga, yaitu untuk yang pertama delesi dan yang kedua tuh insersi. Untuk yang delesi yaitu pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Nah, di sini yang awalnya dia normal ada rangkaian DNA yaitu T, G, A, dan C dan G. Nah, untuk yang A ini akan mengalami pengurangan ketika ia mengalami mutasi. Jadi basa adenin itu dihilangkan atau mengalami pengurangan. Lalu untuk yang kedua yaitu insersi. Nah, yang insersi ini pengertiannya yaitu penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Di sini contohnya itu ada rangkaian A, T, C, G, G, T. Nah, ini mengalami mutasi sehingga basa A ini itu mengalami penambahan. Jadi yang awalnya normal, yang nggak ada A di antara basa C dan G, setelah mengalami mutasi ia mengalami penambahan basa nitrogen. Nah, lalu kita pindah ke mutasi kromosom atau yang biasa disebut aberasi. Nah, untuk yang mutasi kromosom ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu perubahan struktur kromosom, yang kedua itu perubahan jumlah kromosom. Untuk yang pertama, perubahan struktur kromosom ini dibagi menjadi 5, yaitu delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Nah, untuk pengertian mutasi karena perubahan struktur kromosomnya ini biasanya tuh akibat dari penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi yang tinggi. Contohnya tuh misal sinar X, sinar UV, atau sinar radiasi ionisasi. Nah, ketika kromosom ini tuh terkena dengan sinar-sinar tersebut, ia akan mengalami pematahan atau kromosomnya itu akan patah, sehingga ada bagian-bagian yang patah itu tidak memiliki telomer. Nah, telomer sendiri itu memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghalangi kromosom-kromosom bersambungan pada ujung kromosom. Oleh karena itu, ketika tidak memiliki telomer, potongan kromosom yang patah dapat bersambungan dengan potongan kromosom yang lainnya. Nah, tadi kan pengertian dari perubahan struktur kromosom. Nah, perubahan struktur kromosom ini tuh dibagi menjadi 5 kan. Nah, yang pertama tuh delesi. Nah, untuk delesi sendiri, delesi dapat terjadi karena kromosomnya tuh patah dan kehilangan sebagian gen. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contoh tipe kromosom metasentrik, yang dimana di sini ada huruf A, B, C, D, E, F. Ini permisalan aja. Nah, untuk kromosom yang mengalami delesi, yaitu pada huruf C itu akan hilang. Jadi dia akan berubah menjadi tipe kromosom yang akrosentrik.
Nah, yang selanjutnya yaitu duplikasi. Duplikasi ini terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Nah, di sini ada contoh yaitu sama rangkaian kromosom metasentrik. Nah, di sini dia ada huruf A, B, C, D, E, F. Ini masih normal ya. Nah, ketika dia mengalami duplikasi atau penambahan atau bisa disebut juga penggandaan, ini ada penambahan huruf pada huruf antara C dan D, yaitu huruf A dan C. Nah, di sini kan terjadi penambahan, maka dia bisa dikatakan duplikasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu inversi. Inversi ini adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Nah, di sini ya bisa kita katakan inversi ini urutannya tuh jadi acak ya, karena dia terjadi penyisipan. Nah, di sini ada kromosom metasentrik, tipe metasentrik. Nah, dia mengalami inversi. Nah, inversi ini juga ada dua tipe. Yang pertama di sini ada huruf yang awalnya A, B, C, dia menjadi C, A, B. Jadi dia akan yang terjadi tuh yang acak tuh cuman satu lengan. Nah, ini tuh tipe kromosomnya tuh namanya parasentrik. Nah, beda lagi dengan yang kedua lengannya tuh acak. Jadi yang awalnya tuh A, B, C, D, E, F, dia akan berubah menjadi A, C, E, D, F, B. Jadi di sebelah kanan maupun kiri kedua lengannya itu terjadi acak. Nah, tipe kromosom ini namanya tuh perisentrik. Nah, untuk yang keempat yaitu translokasi. Nah, translokasi sendiri adalah peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya, sehingga terbentuk kromosom yang baru. Nah, di sini contohnya kan ada dua rangkaian kromosom ya. Yang pertama tuh anggap aja kromosom abjad. Nah, yang satunya lagi itu kromosom nomor ya. Nah, di sini tuh yang huruf C dan huruf C dan 3 ini mengalami pemindahan. Jadi yang awalnya 3 itu ada di rangkaian kromosom yang nomor, dia akan berpindah menjadi yang kelompok yang huruf. Begitu pula dengan yang C. C ini menjadi kelompok yang nomor. Nah, itu contoh dari translokasi. Untuk yang terakhir ini ada namanya katenasi. Katenasi ini adalah ujung kromosom homolog yang saling berdekatan menempel sehingga terjadi pertukaran gen. Nah, nanti itu dia akan membentuk lingkaran. Jadi ada dua kromosom nih, kromosom yang saling berdekatan. Nah, nanti tuh mereka tuh akan menempel, saling berdekatan terus menempel sehingga terjadi pertukaran gen. Nah, nanti mereka akan membentuk kayak bentuk lingkaran gitu. Nah, peristiwa katenasi ini biasanya tuh didahului dengan translokasi dulu. Nah, selanjutnya yaitu perubahan jumlah kromosom. Nah, di sini kan jumlah kromosom yang biasanya dimiliki oleh setiap individu tuh sama ya, yaitu 23 pasang atau 46 buah. Nah, tetapi ada beberapa orang atau beberapa individu yang memiliki jumlah kromosomnya itu yang berbeda. Jumlah kromosom pada suatu individu dalam keadaan normal selalu stabil atau tidak mudah berubah. Namun, kondisi stabil ini dapat berubah karena adanya kelainan, seperti gagal berpisah atau karena induksi menggunakan zat kimia tertentu. Nah, terus contohnya tuh misal pada semangka tanpa biji. Mutasi sendiri
memiliki dampak yang menguntungkan dan merugikan. Nah, untuk yang dampak merugikan ini ada dua, yaitu akibat dari mutasi gen dan akibat dari mutasi kromosom. Nah, untuk dampak dari mutasi gen ini ada anemia sel sabit atau biasa disebut sickle cell anemia. Nah, penyakit anemia sel sabit ini ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hal ini sebagai akibat adanya hemoglobin yang abnormal. Selanjutnya, dampak yang merugikan akibat dari mutasi kromosom. Nah, ini tuh ada beberapa kelainan yang terjadi pada manusia akibat dari mutasi kromosom. Yang pertama ada sindrom Turner yang ditemukan oleh H.H. Turner pada tahun 1939. Nah, ciri-ciri dari sindrom ini yaitu karyotype-nya tuh 45XO atau 44 autosom plus 1 kromosom X akibat kehilangan satu kromosom. Nah, untuk yang ciri yang kedua yaitu sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, sehingga formula kromosomnya itu 2n-1. Nah, untuk yang ciri yang ketiga yaitu tinggi badannya itu cenderung pendek. Yang keempat, lehernya itu pendek. Yang kelima, tanda kelamin sekunder tidak tumbuh. Yang keenam, mengalami keterbelakangan mental. Yang ketujuh, individu bersifat steril, dan yang terakhir diderita oleh wanita. Nah, untuk yang kedua yaitu sindrom Down. Sindrom ini ditemukan oleh J.L. Down pada tahun 1866. Ciri-ciri dari sindrom ini yaitu karyotype-nya tuh 47XX atau 47XY. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 21, sehingga formula kromosom adalah 2n+1. Nah, ciri yang lain yaitu lengan atau kakinya kadang-kadang bengkak, kepalanya lebar, wajah bulat, mulut selalu terbuka, hidung besar dan lebar. Lalu ada ciri yang lain yaitu mongolisme, telapak tangannya tuh tebal seperti telapak kera dan garis tangannya tuh abnormal. Ciri yang terakhir itu tuh dia akan memiliki IQ yang rendah, kurang lebih 40. Nah, untuk yang terakhir yaitu sindrom Edward. Nah, sindrom ini memiliki ciri karyotype-nya tuh 45A plus 18 plus XX atau 45A plus 18 plus XY. Nah, sindrom ini terjadi akibat gagal berpisah pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur, sehingga formula kromosomnya itu 2n+1. Ciri yang lain yaitu tulang tengkoraknya tuh lonjong dan rahang bawah rendah, dadanya pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar, lalu mulutnya tuh kecil, dan dia mengalami keterbelakangan mental. Nah, dampak mutasi yang bersifat menguntungkan ini ada dua. Yang pertama, mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria, dan yang kedua, penggunaan kolkisin pada tanaman semangka tanpa biji. Nah, untuk yang pertama, tadi kan mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria. Nah, tanaman ini sangat mudah dirawat, tidak butuh banyak lahan, dan dapat berfungsi sebagai penyerap polutan. Nah, tanaman ini memiliki beragam variasi. Bertambahnya variasi penampilan dan karakter dari Sansevieria ini banyak dipengaruhi karena adanya mutasi dari spesies yang sama, sehingga penampilan bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda. Mutasi dapat terjadi akibat perbanyakan melalui stek daun dan karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan seperti tingkat kesuburan tanah, suhu, dan pengaruh cahaya. Nah, untuk yang kedua ada penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Nah, pada budidaya semangka tanpa biji ini, pemberian kolkisin pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam kolkisin dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindle selama terjadi pembelahan mitosis. Tanpa benang spindle ini, kromatid tidak akan dapat dipisahkan.
Akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom, misal 3N, atau yang disebut triploid, yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Nah, jadi mutasi ini juga dapat menghasilkan berbagai produk yang memiliki sifat unggul. Gitu. Jadi produk tersebut itu merupakan salah satu dampak yang bersifat menguntungkan dari peristiwa mutasi. Nah, jadi tadi adalah penjelasan secara singkat mengenai bab mutasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.